Shalom, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada perasaan bersalah atau pernah bohong gitu ya. Itu biasanya menjadikan satu kegelisahan di dalam hidup. Nah, saya pernah merasakan seperti itu, apalagi sudah pelayanan ya. Apalagi kalau sampai ada orang yang mengatakan, ih dosa lu bu, misalnya ya. Itu benar-benar rasanya, oh iya saya berdosa begitu ya. Karena mungkin pernah saya bohong gitu kan. Apalagi sudah pelayanan saya katakan tadi. Padahal kalau dipikir-pikir menurut saya, kesalahan saya atau bohongnya saya tuh nggak seberapa. Dan kalau dihubungkan dengan kejadian yang sesudahnya itu memang ada sangkut pautnya ya. Jadi nggak bohong-bohong amat gitu. Tapi itu saya merasa gelisah banget. Terjadinya ketika sekitar tahun 2000-an. Saya sudah tinggal di BSD. Nah, ketika saya berdoa, itu ada dorongan ya, di dalam hati saya ada dorongan, sekarang pergi ke Pulau Gebang katanya ya. Dorongan itu ada di dalam hati saya. Loh, apa ya tujuannya gitu loh. Tapi ya mohon maaf, saya seringkali merasakan dorongan itu ya, apalagi sedang berdoa ya. Kadang-kadang nggak berdoa pun ada dorongan, saya merasakan itu adalah perintah gitu ya, perintah dari Tuhan gitu. Jadi saya kalau ke Pulau Gebang kan jauh. Nah setelah selesai berdoa ya, saya masih nggak tahu disuruh ke Pulau Gebang tuh ngapain gitu ya. Setelah selesai berdoa, saya lihat suami saya lagi duduk nonton TV, memang lagi nggak ada pelayanan. Saya sebenarnya kasihan kalau minta tolong dia, gimana ya caranya. Saya juga nggak tahu ke Pulau Gebang disuruh ngapain gitu kan. Akhirnya saya bilang, kita jalan-jalan yuk, saya bilang begitu ya. Kemana? Orang ini sebentar lagi makan siang katanya ya. Waktu itu udah sekitar jam 10:04, jadi sebentar lagi makan siang. Nah saya bilang, kebetulan, nah kita jalan nanti sampai sana pas makan siang. Sampai mana? Kamu mau kemana? Kata suami saya. Saya bilang, kita ke Pulau Gebang. Ngapain sih? Katanya. Emang jauh kan? Saya juga sebenarnya kasihan. Tapi saya bilang, ayolah kita makan bakso di sana. Saya bilang begitu ya. Memang ada bakso di sana lah. Lalu dia pikir-pikir, capek katanya. Aduh, sekarang ayo cepetan. Suami saya mikir dulu. Saya bilang, ayo deh, saya yang bayar solar, saya bilang begitu ya. Dia cuman senyum-senyum. Akhirnya dia ngambil tuh kunci mobil. Ya, kita pergi ke Pulau Gebang. Nah, sampai di Pulau Gebang, saya ke rumah lama saya yang belum terjual itu ya. Lalu saya baru nyampe, suami saya parkir mobil. Di sebelah rumah saya itu sudah kumpul ibu-ibu ya, ibu lingkungan saya yang dulu. Terus begitu saya turun, mereka bilang, kebetulan Bu Edi datang tuh, Bu Edi udah ditungguin dari tadi katanya ya. Saya bilang, emang ada apa? Lalu saya ditarik rumah sebelah. Saya bilang sama suami saya, aku kesini dulu, saya bilang gitu. Nah udah, suami saya masuk ke rumah sendiri, saya ke rumah sebelah. Ternyata di situ terbaring anaknya yang punya rumah ya, itu sakit. Memang pada waktu sakit di rumah sakit saya sudah pernah besuk sebelum saya pindah ke BSD. Nah saya lihat sudah lemah, tapi dia masih mengenali saya. Dan dia bilang, tante tolong doain saya. Kamu masih kenal aku? Masih katanya.
ya mohon maaf itu nggak tahu sakitnya apa, tapi seluruh badannya tuh banyak benjolan, sampai wajah-wajahnya juga banyak benjolan. Eh, Lalu saya bilang, kamu siap? Siap tante, saya sudah siap. Kamu nggak bingung misalnya meninggalkan anak-anakmu? Enggak. Saya sudah siap, daripada anak-anak melihat saya seperti ini. Entah bagaimana saya kok bicaranya seperti itu gitu ya. Lalu saya berdoa. Ketika berdoa, dia pegangin tangan saya kenceng banget. Dan dia bilang, terima kasih tante, pokoknya saya sudah lega. Kapanpun saya sudah siap. Terima kasih ya tante, pasti tante dikirim oleh Tuhan, katanya. Dia bilang begitu. Saya bilang, apakah ini dalam hati saya ya? Saya bilang, ya mudah-mudahan kamu mengalami damai. Sudah saya damai. Betul-betul saya damai tante. Ya syukurlah, saya bilang begitu. Akhirnya sudah selesai doa, saya keluar, saya ke tempat rumah saya bilang sama suami saya, ayo kita pulang. Kenapa? Itu saya sebut namanya waktu itu ya, sakit yang pernah kita tengokin di rumah sakit. Lalu saya cerita benjolannya udah gede-gede, saya bilang gitu. Oh, waktu di rumah sakit kan masih kecil-kecil ya? Iya, saya bilang begitu kan. Akhirnya kita pulang, ya tetap mampir ke tempat bakso di Pulau Gebang, ada makan di situ. Memang pas banget, kira-kira jam 12 lewat gitu ya. Jadi sempet angelus dulu di rumah. Kemudian sudah makan bakso pulanglah ya, pulang. Di perjalanan pulang dari Pulau Gebang kan lewat tol, baru masuk tol yang kalau nggak salah tol Cakung ya. Di situ saya dapat telepon dari ibu lingkungan atau siapalah, pokoknya ibu-ibu yang tadi kumpul di situ. Dia bilang, Bu Edi, terima kasih ya, katanya. Ini dia sebut namanya, sudah jalan. Hah? Saya kaget ya, kok segitu cepetnya gitu kan. Lalu kenapa? Iya, yang tadi aku doain sudah meninggal, saya bilang begitu. Hah? Oh, kata suami saya, kamu bohong ya, katanya. Suami saya bilang begitu. Bohong apa? Kamu bilang mau jalan-jalan. Kamu pasti merasa didorong oleh Tuhan, katanya. Kenapa sih gak ngomong dari tadi, ngomong begitu? Saya bilang, kalau aku ngomong nanti kamu gak mau, kamu kan gak percaya. Saya bilang begitu ya sama suami saya ketawa. Ya udah, kita mau balik lagi, ya nggak bisa. Saya bilang, balik lagi bagaimana, muternya di mana, nggak bisa. Ya udahlah, kan dia udah ketemu saya, udah pasti udah ketemu Tuhan, udah tenang, damai, saya bilang begitu. Lain kali tuh ngomong, ya kan kamu sendiri yang kalau aku ngomong nggak percaya, berapa kali coba kejadian, saya bilang begitu kan. Iya sih ya, katanya. Ya sudahlah. Nah, di situ saya merasa tadi kan saya bukannya bohong ya, saya cuma jalan-jalan, artinya kata-kata saya nggak persis seperti apa yang saya mau gitu, seperti apa yang Tuhan mau mendorong gitu. Nah, berhari-hari saya masih merasa salah gitu ya, saya masih gelisah. Tapi puji Tuhan, memang Tuhan luar biasa baik. Waktu itu ketika saya baca firman Tuhan, ternyata lewat Paulus ya, di bacaan di Roma 3 ayat 7 dikatakan di sana, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustamu semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Di situ saya merasakan bahwa Tuhan menjawab saya. Saya nggak perlu gelisah, saya nggak perlu takut merasa berdosa,
karena saya tidak bicara sejujurnya, tetapi dengan kata-kata yang lain gitu ya. Di sini firman Tuhan mengatakan, jika kebenaran Allah oleh dustamu semakin melimpah bagi kemuliaannya. Jadi lewat kata-kata saya yang tidak sejujurnya, ya, ternyata kemuliaan Allah semakin melimpah. Maka di situ kan kata-katanya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi saya sendiri harus mengatakan, mengapa aku harus gelisah? Mengapa aku harus selalu merasa bersalah? Karena ternyata kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan lewat kata-kata saya yang tidak sejujurnya. Di situ saya merasa mendapat jawaban dari Tuhan, di mana Tuhan itu memang hidup dan luar biasa baik. Sejak saat itu saya merasa lega, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan lewat bacaan dari Roma 3 ayat 7, saya semakin yakin dan saya semakin juga untuk tidak cepat menghakimi orang. Ya, karena mungkin dengan kesalahan orang itu kemuliaan Tuhan justru berlimpah dinyatakan. Sungguh luar biasa. Jadi saya akan tetap mengiring Yesus. Gak usah takut, saya terus akan mengiring Dia. Ya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapapun Anda, dimanapun Anda, dalam nama Tuhan Yesus, Dia selalu memberkati keluarga kita. Siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.